Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Yang akan kita bahas saat ini sangat menarik Saudara sekalian, sebab di sini Yesaya bicara tentang hamba Tuhan yang berhasil, tetapi jalan hidupnya sangat mengerikan. Nah, seperti apa itu? Mari kita dalami bersama bagian Alkitab ini, dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang menghadap Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Kami hidup itu semua karena Tuhan yang setia menghembuskan napas kehidupan bagi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya
orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda pahami tentang keberhasilan? Ini sangat penting saudara sekalian, sebab di dalam kitab Yesaya pasal 52 pada ayatnya yang ke-13 disebutkan di sini, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Nah, kata berhasil kita semua sudah tahu pengertiannya. Berhasil berarti tujuan tercapai. Nah, lalu apa itu keberhasilan? Keberhasilan adalah keadaan berhasil. Manusia pada umumnya tidak suka gagal. Saudara tidak suka gagal. Kita semua suka berhasil. Sekalipun demikian, ada hal yang paradoksal dalam keberhasilan. Tidak ada keberhasilan tanpa melewati kegagalan. Saudara, kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12 merupakan nubuat yang disuarakan oleh seorang nabi. Nama nabi itu adalah Yesaya. Dia bicara tentang seorang hamba yang berhasil. Ayat 13 dengan jelas menyebutkan hal itu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara, saya harap kita mengingat kalimat ini. Ini sangat penting untuk melihat bagaimana keberhasilan yang Nabi Yesaya maksudkan di sini. Kalau hamba Tuhan ini disebut berhasil, nah seperti apa jalan hidupnya sampai dia dikatakan berhasil? Dan kita bisa lebih mendalami lagi tentang hal ini. Kita bisa mengajukan pertanyaan, berhasil dalam hal apa? Hamba Tuhan ini berhasil dalam hal apa? Saudara, bicara keberhasilan berarti ada tujuan yang mau dicapai. Saya mengajak kita semua melihat Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Kalau kita ingin memahami tujuan dihadirkannya hamba ini, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini, kita lihat Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Di sini tertulis, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dari ayat ini jelas, ternyata hamba ini dihadirkan untuk diremukkan, menjadi korban penebus salah. Segala kesalahan manusia yang memberontak kepada Allah, segala dosa manusia yang melukai hati Tuhan, ditimpakan kepada hamba ini. Hamba Tuhan ini menanggung segala kejahatan manusia yang memberontak kepada Allah. Dan hamba ini berhasil menjadi korban penebus salah. Itulah sesungguhnya intisari nubuatan Yesaya ini. Yesaya bernubuat untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa hamba Tuhan ini berhasil. Nah, jika Nabi Yesaya mengatakan bahwa hamba Tuhan ini berhasil, siapakah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya dengan hamba Tuhan ini? Saudara, saya mengajak kita semua untuk menelusuri kisah pahit hamba Tuhan ini. Yang pertama, hamba Tuhan ini digambarkan buruk rupa, bukan seperti manusia lagi. Tampaknya atau perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Perhatikan ayat yang ke-14 dari kitab Yesaya pasal 52. Mengapa bisa begitu? Mengapa hamba Tuhan ini buruk rupa? Mengapa hamba Tuhan ini perawakannya tidak seperti anak manusia lagi? Saudara, ini semua adalah akibat penyiksaan, akibat penderitaan yang dialaminya. Kalau kita melihat Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga, jelas disebut di sana seorang yang penuh kesengsaraan. Jadi hamba Tuhan ini menjalani kehidupan penuh dengan kesengsaraan. Itu yang pertama, yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan ini. Yang kedua, perhatikan pasal 53 ayat yang kedua. Hamba Tuhan ini diibaratkan sebagai
tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Itu gambaran tentang hamba Tuhan ini. Nah, ini sesungguhnya menggambarkan pelayanannya. Tanah kering itu menggambarkan hati manusia yang kering secara rohani. Jadi, hamba Tuhan ini melayani orang-orang yang secara rohani hatinya kering. Hamba Tuhan ini membawa berita yang menyejukkan bagi mereka. Itu hal kedua yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan ini. Tunas dari tanah kering, memberikan harapan bagi orang-orang yang mengalami kekeringan secara rohani. Yang ketiga, perhatikan Yesaya 53 ayat 3, hamba Tuhan ini dihina dan dihindari orang. Yesaya menyebut dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Yang keempat, perhatikan ayat yang kelima dari Yesaya pasal 53. Hamba Tuhan ini tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia tertikam. Yang kelima, Yesaya 53 ayat yang ketujuh, hamba Tuhan ini dianiaya, ditindas, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Ini menarik saudara sekalian untuk kita dalami. Biasanya orang kalau ditindas, orang kalau dianiaya, dia pasti bicara. Paling kurang dia memprotes mengapa dia ditindas. Tetapi hamba Tuhan ini, dia diam 1000 bahasa. Yang keenam, hamba Tuhan ini pada akhirnya mati. Yesaya menyebutnya dalam pasal 53 ayat yang ke-8, terputus dari negeri orang-orang hidup. Jadi hamba Tuhan ini pada akhirnya mati. Yang ketujuh, hamba Tuhan ini mati di antara penjahat-penjahat dan kuburnya di antara orang fasik. Yesaya 53 ayat yang ke-9. Yang ke-8, hamba Tuhan ini menanggung dosa banyak orang. Ayat yang ke-12. Yang ke-9, hamba Tuhan ini berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itulah gambaran kehidupan hamba Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Nabi yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, siapakah sesungguhnya yang Nabi Yesaya maksudkan dengan hamba Tuhan di sini? Setelah membaca kitab Injil, kita paham Nabi Yesaya sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Apa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya itu benar-benar nampak di dalam kehidupan Yesus Kristus. Semua yang Nabi Yesaya gambarkan di sini terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Penyiksaan yang Yesus alami membuatnya bersimbah darah. Wajahnya, tubuhnya menjadi rusak. Mahkota duri merobek kulit kepalanya. Yesus melayani mereka yang rohaninya kering. Orang-orang yang dipandang berdosa di zamannya, seperti pemungut cukai dan pesina, di zaman itu dianggap sebagai orang-orang pendosa. Yesus bersahabat dengan mereka. Yesus melayani mereka. Yesus menyampaikan berita sukacita kepada mereka, sehingga mereka mengalami pertobatan dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Salah seorang pengikut Yesus yang berasal dari pemungut cukai adalah Lewi atau Matius. Dia bertobat dan pada akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Dia memilih mengikut Yesus. Jadi Yesus benar-benar melakukan pelayanan kepada orang-orang yang secara rohani kering adanya. Dalam melakukan pelayanan, Yesus juga ditolak. Yesus juga tidak disukai oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua di Israel. Yesus ditolak di kampung halamannya. Saat di hadapan Herodes, Yesus diam 1000 bahasa. Jadi apa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya itu benar-benar nampak dalam kehidupan Yesus. Tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin agama kala itu, oleh ahli-ahli Taurat, dan di saat dia berhadapan dengan Herodes, dia tidak mengucapkan satu kata pun. Di saat Yesus disalib, Yesus berdoa memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. Saat disalib, Yesus ditikam dengan tombak dan mati.
Jadi apa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya di sini benar-benar nampak dalam kehidupan Yesus. Yusuf dari Arimatea memohon kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus. Jadi semua yang digambarkan oleh Nabi Yesaya digenapi oleh Yesus Kristus. Dia mengalami kesengsaraan. Dia mati demi menanggung dosa banyak orang. Dia mati sebagai korban penebus salah. Itulah yang dibahasakan oleh Yesaya di sini berhasil. Keberhasilan yang dimaksudkan oleh Yesaya jelas dalam pasal 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itulah keberhasilan. Jadi semua yang dikehendaki oleh Tuhan nampak di dalam kehidupan Yesus. Yesus benar-benar dalam kemanusiaannya, dia menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Adalah benar jika Yohanes Pembaptis ketika dia jumpa dengan Yesus, dia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Jadi di sini Yohanes Pembaptis bernubuat tentang Yesus. Yesus adalah anak domba Allah, anak domba korban penebus salah atau penebus dosa. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa sesungguhnya pesan dan makna firman Tuhan ini bagi kita di minggu sengsara ini? Saya mencatat ada beberapa hal di sini. Ada 5 hal yang saya catat di sini, pesan dan maknanya bagi kita. Yang pertama, rancangan Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Kehadiran Yesus Kristus dalam kesengsaraannya merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya, dan itu yang terbaik bagi kita. Ini membuktikan siapa Allah yang kita sembah. Dia berjanji dan dia menepatinya. Ini merupakan bagian dari kasih sayangnya. Tuhan Allah memiliki rancangan yang baik bagi kita, dan dia menolong kita untuk mewujudkannya. Ada banyak orang ketika dia mengalami kesulitan hidup, dia pikir Tuhan Allah tidak memperhatikannya, Tuhan Allah tidak menolongnya. Padahal rancangan Tuhan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Perhatikanlah apa yang dicatat oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat yang ke-29. Di sana Nabi Yeremia dengan tegas mengatakan, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak pernah merancang orang itu celaka. Tidak. Yang Tuhan rancang adalah damai sejahtera. Kehidupanmu, kehidupan dalam damai sejahtera, itu rancangan Tuhan bagi kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, itu berarti dia sangat mengasihi kita. Dia melindungi kita. Dialah pemelihara kehidupan kita. Tuhan berjanji melalui Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan. Dan janjinya itu ditepatinya. Janji Tuhan beda dengan janji manusia. Kita manusia acap kali ingkar janji. Memang lidah tidak bertulang. Demikian syair satu lagu yang mengingatkan kita bahwa acap kali kita ingkar janji. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia menjanjikan hamba Tuhan dan dia menepatinya. Yang kedua, profil hamba yang menderita yang Yesaya gambarkan merupakan teladan bagi semua hamba Tuhan. Seorang hamba selama hidupnya hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Hamba Tuhan hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itulah makna di balik kata hamba. Hamba Tuhan yang Nabi Yesaya buatkan menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan Yesus telah menunjukkan cara hidup hamba Tuhan selama menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika dia berada di Taman Getsemani. Anda masih ingat kisah itu?
Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Di saat itu, Yesus yang tahu bahwa dirinya tidak lama lagi akan mengalami kesengsaraan, dia bermohon kepada Bapa di surga, jikalau sekiranya mungkin cawan ini atau penderitaan ini biarlah berlalu. Itu permintaan Yesus. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi dalam kemanusiaannya, Yesus sebenarnya tidak menghendaki adanya kesengsaraan itu. Tetapi karena ketaatannya kepada Bapa Surgawi, dia menjalani kesengsaraan itu. Dia mau taat kepada Bapa Surgawi. Dia melaksanakan apa yang Bapa Surgawi rancang bagi kehidupannya. Jadi di Taman Getsemani, Yesus itu sama seperti kita. Dia merasakan ketakutan, kepedihan, dan lain sebagainya. Dan dia meminta kepada Bapa agar tidak menjalani kesengsaraan itu. Tetapi pada akhirnya dia berucap, tetapi bukanlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus memilih taat pada Bapa Surgawi. Walaupun ada kecenderungan hati mau menghindari penderitaan itu, tetapi pada akhirnya dia mengambil sikap tunduk pada kehendak Bapa Surgawi. Yang ketiga, jangan takut menderita ketika engkau mengikuti kehendak Tuhan. Seberat apapun penderitaan karena mengikuti kehendak Tuhan, janganlah engkau takut. Bertahanlah sampai akhir. Saudara sekalian, saya mau katakan ini kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan, ya, mudah sekali. Bertahanlah sampai akhir dalam penderitaan. Apakah itu mudah? Tidak, saudara sekalian. Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Mengapa, saudara sekalian? Sebab tidak semua orang bisa tahan menderita. Penderitaan itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Saudara, Yesus Kristus telah memberi teladan kepada kita. Memang kita harus menghindari penderitaan. Tetapi jika demi Kristus dan demi Injil kita menderita, jalanilah penderitaan itu dengan sukacita. Saat Yesus memikul salib, itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Orang-orang sebangsanya mengolok-olok dia, dan kemudian diikuti oleh serdadu-serdadu Romawi. Sambil pikul salib, Yesus diolok-olok. Yesus dipandang sebagai raja yang tidak berdaya. Apalagi ketika Yesus disalib. Serdadu-serdadu Romawi berlutut di depan salib, lalu berkata, hormat bagi raja orang Yahudi. Saudara, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Selama ini Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, di sinagoge-sinagoge, rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi di saat dia memikul salib, orang-orang yang pernah dia layani, orang-orang yang mendengar pengajarannya, mereka mengolok-olok dirinya. Mereka memusuhinya. Inilah kemunafikan yang luar biasa. Kemunafikan tingkat dewa, bersahabat, tetapi endingnya membunuh. Ibarat kata pepatah, musuh dalam selimut. Dan ini yang harus kita waspadai selalu. Bersahabat dengan siapa saja, kita harus tulus. Jangan sampai terjadi, kita menjadi musuh dalam selimut. Menikam sahabat kita sendiri. Menghancurkan sahabat kita sendiri. Jadilah sahabat yang menjadi berkat bagi sahabatmu, bukan menghancurkan sahabatmu. Yesus menderita karena kebenaran. Jangan takut jika engkau benar, dan karena itu engkau menderita. Engkau harus jalani semuanya itu dengan sukacita, karena Tuhan ada bersama-sama denganmu. Jemaat mula-mula mempraktikkan gaya hidup yang seperti itu. Sekalipun mereka menderita karena mempertahankan imannya, mereka menjalaninya dengan sukacita. Karena itu saya pernah nonton satu video di mana Kaisar Nero, ya, menonton jemaat mula-mula berada di gelanggang, ya, berkelahi dengan singa. Sebelum mereka berkelahi, mereka bernyanyi, mereka bersukacita. Sehingga Kaisar Nero penasaran dan bertanya, ini agama apa? Belum pernah aku melihat orang menghadapi kematiannya dengan senyum. Belum pernah aku melihat orang menghadapi kematiannya dengan sukacita. Jemaat mula-mula tidak takut mati.
Mereka tidak takut menderita. Mengapa? Karena mereka tahu mereka berada di jalan yang benar. Berani karena benar, takut karena salah. Yang keempat, belajarlah untuk mengendalikan lidahmu. Ada saat engkau harus berbicara, ada saat engkau harus diam 1000 bahasa. Seperti Yesus di hadapan Raja Herodes. Memang lidah itu kecil, tapi ingat, Rasul Yakobus pernah mengibaratkan lidah itu seperti api. Walau kecil, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah walaupun kecil, dia dapat menghadirkan bencana, dia dapat menghadirkan masalah yang maha dahsyat. Itulah lidah. Kecil tetapi sangat berbahaya jika kita tidak dapat mengendalikannya. Belajarlah pada Yesus. Di hadapan Pilatus dia bicara, tetapi ketika dia dibawa ke hadapan Herodes, dia diam 1000 bahasa. Sebab dia tahu, apapun yang dia katakan kepada Herodes, Herodes pasti tidak mau mendengarnya. Saudara sekalian, setiap hari ada saja orang yang bicara tentang keburukan sesamanya. Waspadalah, kendalikan lidahmu, jangan sampai engkau berlaku sama dengan mereka. Kita harus belajar kapan kita harus bicara dan kapan kita harus berdiam diri. Yang kelima, kehadiran kita di dunia ini ada dalam bingkai rancangan Tuhan. Ibarat hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kehadirannya itu ada dalam bingkai rancangan Tuhan Allah. Kehadirannya di dunia ini dirancang oleh Allah sebagai korban penebus salah. Dia rela menderita dan mati demi menanggung segala dosa kita. Yesus terluka karena pelanggaran kita. Ia menderita bukan karena kesalahannya. Dia menderita karena pelanggaran kita, kejahatan kita, dosa kita. Semua dosa itu ditimpakan pada Yesus. Dia benar-benar menjadi korban penebus salah. Dia benar-benar dihadirkan untuk diremukan, untuk mati demi menebus manusia dari dosa-dosanya. Itulah belas kasihan Allah bagi manusia, kasih Allah yang sangat besar. Kita yang berdosa diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Segala kutuk dosa ditimpakan pada Yesus agar kita tidak mengalami kutuk dosa, agar kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Mari kita ikut teladan Yesus, mengasihi manusia dengan sepenuh hati. Mari kita ikut teladan Yesus, karena kasih-Nya, Dia rela menjalani kesengsaraan dan mati demi keselamatan kita manusia. Mengikut Yesus berarti mengasihi sesama. Mengikut Yesus berarti berani berkorban di jalan yang benar. Amin.